Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang uji kom. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Langsung saja, video kali ini kita akan membuat konfigurasi mengenai tentang soal praktik kejuruan atau uji kompetensi paket 3 di tahun 2023 ya. 2022-2023. Di sini ditugaskan menjadi troubleshooting layanan jaringan, client server, langkah kerjanya seperti ini, memiliki web server dan database server, sebuah router sebagai gateway untuk menyambungkan ke internet, sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot, memiliki sebuah web yang berbasis WordPress, memiliki 100 klien yang mengakses internet menggunakan wireless, memiliki 50 klien yang mengakses internet menggunakan kabel setiap klien yang terkoneksi. Ini kita rubah ya. Soalnya 256 kbps itu terlalu kecil dan klien yang terkoneksi pada wireless itu 128 kbps dirubah menjadi 1 mbps saja. IP router sesuai konfigurasi ISP, IP network untuk lokal area adalah 1010. Pembagian IP dalam lokal area dihitung menggunakan VLSM katanya. Tugas Anda mensimulasikan topologi berikut. Di sini tidak dikasih tahu ya. Untuk IP server database-nya itu tidak dikasih tahu. Ini hanya untuk lokalnya saja, tidak dikasih tahu. Kita bebas saja ya. Kita pisahkan antara ini klien ke switch, kita pisahkan untuk ke yang access point dan klien laptop ini. Karena saya menggunakan satu mikrotik, jadi dan tidak ada access point, jadi saya menggunakan access point yang ada di mikrotiknya tersebut. Kita pisahkan, jadi antara si WLAN dan ini kita pisahkan untuk IP address-nya. Begitu. Kita pakai /25 jadi tidak /24 ya. Kalau misalkan /24 agak susah juga untuk memisahkan antara klien laptop dan HP. Oke, langsung saja konfigurasinya. Ya, ini di reset terlebih dahulu untuk mikrotiknya. Oh ya, jadi untuk Ether 1 ini ke internet, Ether 2 ke server database, Ether 3 ke klien laptop, dan WLAN untuk access point. Itu penjelasan singkatnya. Di reset saja terlebih dahulu. Nah, sudah di reset dan sudah ada. Langsung saja dikoneksikan kembali. Pertama-tama itu kita lihat pengujiannya saja. IP router kita sesuai konfigurasi ESP ya. Kita pakai DHCP client. Satu. Nah, udah masuk ya. Terus
Kita masukkan IP address untuk server. Untuk server kita pakailah, kita bedakan 168. Contoh misalkan sesuai absen yang ininya, berarti contoh misalkan absen kalian ada yang 14, berarti 14.1/24 ter 2. Lalu kita tambahkan 192.168 14.1/25 ini untuk klien laptop atau PC. Lalu 10.10.14 sesuaikan absen yang angka ketiganya 129 kalau nggak salah /25 untuk klien WLAN ya. Oke. Oh, wirelessnya belum diaktifkan. Kasih AP untuk SSID-nya misalkan UKK, nama 2023 seperti ini. Oh ya, jangan lupa firewall NAT itu dikonfigurasikan. Ether 1 out interface share NAT action masquerade. Oke. Aing mah. Oke. Udah selesai ya. Setelah itu IP DNS. Nah, ini akan menjadikan kita supaya bisa untuk mengkonfigurasi. Untuk meremote DNS yang ada di server sini ya, server VMware. Tadi IP-nya adalah 192.168.14. Nah, karena IP1 adalah IP untuk routernya atau gateway-nya, yaitu berarti kita coba pakai IP2. Ini bisa disesuaikan dengan alamat IP di modem kalian atau menggunakan DNS 888. Ada beberapa yang nggak bisa seperti seperti Bisnet. Bisnet itu dia nggak bisa menggunakan alamat 888 untuk DNS-nya. Jadi dia harus menggunakan 18.1 atau 100.1, sesuaikan. Tanyakan aja ke guru kalian. Kalau di sini saya menggunakan 1.1. Oke. Cek dulu allo remote udah ya. 12.2. Barulah kita DHCP server ke Ether 2. Ether 2 biar DHCP servernya 12.1. Nah, ini karena 2 ini dipakai oleh IP server nanti ya secara manual. Jadi kita pakai 3 dan ininya 10 aja untuk servernya. Belakangnya 10. Dan untuk 14 ini sesuaikan dengan nomor absen. Sama. DNS-nya kita ganti ke 14.2. Yang ini sesuaikan dengan alamat IP ISP kalian. Bisa 888 khusus untuk Bisnet harus IP ISP kalian. Nah, selesai. Lanjut ke Ether 3 berarti. Nah, ini mah tinggal next saja ya. Nah, di sini 150 klien ya, 20 sampai berarti kalau dikurangin 1 berarti 2 sampai 51 mungkin. Kalau dicoba hitung 50 berarti 2 sampai 51. Ininya samakan, next. Sekarang untuk WLAN-nya itu sama 50. Ini 130. Berarti 130 tambah 50, 80, berarti 79. 100 ya ini? 100 ya, berarti
229 berarti. Nah, sudah 100 klien dan ini 100 klien, ini 50 klien. Pak, kenapa merah kayak gini? Nah, ini berarti belum ada yang terhubung ke portnya atau belum ada yang terhubung ke WiFi-nya. Setelah itu kita bikin hotspot saja. Oh, dicek dulu networknya udah masuk, udah masuk. Kita bikin WiFi hotspot, jaringan hotspot untuk WLAN 1. Ini mah tinggal di next saja, disamakan. Nah, ini DNS-nya juga samakan. Nah, ini misalkan contoh lah UKKTKJ. Waduh, malah ke ulang lagi. UKKTKJ hotspot.net misal. Kasih password, bikin user, misalkan usernya UKK, share-nya 100, linknya tadi 1 M per 1 M. Kasih user, bikin user, UKK 123 passwordnya. Selesai. Nah, itu saja untuk konfigurasi routernya. Sekarang kita tinggal konfigurasi ini. Karena saya menggunakan Debian 10, jadi kita browsing untuk Debian 10-nya. Saya menggunakan CD otomatis, yang ininya ada CD, kan beda ya. Ada yang DVD kayak gini, ada yang CD. Yang CD itu harus terkoneksi dengan internet. Debian 10. Nama Debian 10 lah. Next, di custom hardware-nya jangan lupa untuk ininya kalian bisa 2 giga atau 1024 sebenarnya udah sangat cukup. Prosesornya biarkan satu saja, dan ini adalah bridge ya. Ini pakai bridge. Atau misalkan bridge kalian ada di VMware Note 0 atau di 1, 2, 3 itu pakai terserah. Nah, tapi kita pakai bridge saja. Disesuaikan. Supaya kenapa bridge? Agar kita bisa meremote langsung si web servernya dari klien. Kayak gitu. Close. Finish. Kita install. Ini ya. Untuk network adapter ini sebelum kita install, kadang ada beberapa yang kita tuh nginstal error gitu. Jadi didiskonekkan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya dia si software yang ada di dalam sini nanti ketika penginstalan itu tidak update. Jadi diusahakan untuk di disable terlebih dahulu untuk koneksinya, koneksi kabelnya, supaya dia tidak update. Untuk penginstalan seperti kalian juga pasti sudah bisa untuk install gampang. Nah, ini untuk konfigurasi network DHCP-nya di disable saja dan pilih yang paling bawah. Do not configure network at this time. Jadi kita akan konfigurasi networknya di akhir nanti. Di ketika selesai penginstalan. Kasih hostname-nya Debian saja, sudah cukup. Rootnya bebas, passwordnya silahkan. Namanya misalkan contoh nama kalian berarti ya, contoh KKT3J. Choose a password for the new user. Kalian kasih password. Kalau saya menggunakan 12 passwordnya. Pilih yang paling atas. Yang ini partition disk langsung saja. Langsung saja finish. Yes.
Ya, kalau untuk mirror, network mirror no. Usage survey no. Dihilangkan bintang pada Debian Desktop Environment dan XFCE-nya, standar sistem aterisnya tetap dibintangi, lalu enter. Supaya kita tidak usah menginstal versi desktopnya. Karena ketika penginstalan versi desktopnya akan sangat lama sekali dan dia harus ngedownload karena kita tidak ada internet sama sekali, lebih baik dihilangkan. Grup bootloader master reboot record yes. Pilih yang bawah. Pilih yang ini continue. Nah, selesai. Supaya tidak ada penginstalan lagi dan ketika kalian error nih, takutnya ada error gitu untuk antisipasi. Sebenarnya kalian melakukan ini tidak jadi masalah, tidak juga tidak jadi masalah. Saya hanya ingin mengklonnya saja supaya takutnya misalkan saya salah config bisa ulang lagi tak perlu menginstal lagi. Nah, tinggal di start saja. Konfigurasi awal kita langsung koneksikan si Debian kita ke internet. Berarti kita harus konfigurasi IP address. Interface. Auto NS33 ya. Device NS33. Dari mana NS33? Nah, ini ada NS3 itu adalah nama interface yang ada di Debian-nya. Untuk melihatnya bisa nanti setelah ini. 192.168.14.2 netmask no gateway stick 1 service. Nah, di sini bisa dilihat NS33. Udah. Kita akan memasukkan WordPress-nya. Oh ya, kita belum selesai untuk konfigurasi internetnya ya. Langsung ke etc resolve.com name server ini sesuaikan dengan terus name server sesuaikan samakan dengan DNS yang ada di Mikrotik. Lalu google.com. Bridge-nya udah connect, internetnya udah power on. Masih failure, sepertinya ada kesalahan. Kita cek titik 10 ya. Coba kita pingkan dari sini. Titik 1 bisa terhubung. Titik 10 bisa terhubung.
Coba. etc resolve.conf. Udah benar sih ini. Masih failure. Coba kita ganti ke 888. Kalau ke sini bisa, tapi kalau ke Google nggak bisa. Coba ping YouTube. Oh, itu nggak bisa. Cobalah, kita coba dulu. apt. Nah, ini kita coba dulu untuk konfigurasi repositori agar bisa kita mengambil paket-paket di internet. Wah, tidak bisa karena internetnya tidak tersambung. Ke 88 dia bisa, tapi internet tidak tersambung. Coba 88 bisa. Hmm. Ya udah benar sih ini. Coba. Hmm. Masih gagal. Kita coba pakai DHCP ya. Nah, pakai DHCP berhasil anehnya. Pakai DHCP berhasil anehnya. Secondary NS33. Pakai DHCP berhasil, tapi ya pakai DHCP berhasil. Coba
Nah, bisa. Kayaknya harus dipakein DHCP terlebih dahulu. Pakein DHCP untuk men-trigger IP-nya sepertinya. Ya harus di. Jadi kalau misalkan tidak bisa, silahkan untuk coba dipakein DHCP dulu. Baru bisa PT Minget update. Selesai. Di soal tidak ada DNS server ya. Di sini ada web server sama database saja. Jadi kita tidak perlu menggunakan DNS server. DNS server nggak perlu. Jadi kita hanya apt get install. Coba apa C2 PHP 7.4. Coba bisa nggak PHP 7.4? Terus PHP MySQL. Oh, tidak bisa PHP 7.4. Jadi kita hanya bisa PHP saja. 7.3 tapi di sini. Berarti hanya ada paket 7.3 saja untuk PHP-nya. Oh iya, karena mau pakai WNSCP jadi harus pakai Open SSH main server. Install. Jangan lupa di setting ini SSH-nya, portnya hilangkan, si tanda pagarnya, permit login diganti jadi yes. Halo, Sipan. Lanjut, kita coba cek dulu untuk ininya 19.8.5.14.2. Ah, bisa ya. Kita ganti aja langsung, kita nggak perlu pakai ini itu. Bikin dulu si database-nya. apt min-get install MariaDB kalau nggak salah server sama MariaDB client. Ini ya. Lalu kita coba untuk konfigurasikan MySQL min u root min b. Oke. Passwordnya tadi 12 aja disesuaikan lah. Non kita coba create database WordPress. So databases. Nah, di Debian 10 ini kita harus memasukkan sendiri untuk user dan passwordnya. Kalau nggak salah itu bikin usernya create user, usernya misalkan admin ya, admin, lalu add localhost. Saya lupa bikin user. Localhost. Oh ya, identity by misalkan passwordnya 123. Ah, error. Berarti salah ini saya. Nyontek saja. Membuat user apa database Debian 10.
Mana tadi? Oh ini user by, pakai by ya. Udah pakai by saya. Oh identifier, identifier. Nah selesai. Terus jangan lupa untuk apa namanya tuh memberikan hak aksesnya grant all privilege saja lah. Grant all privileges on admin on our database. Databasenya tadi WordPress di belakangnya. Oh nggak usah lah, nggak usah pakai WordPress. Kita pakai bintang, titik bintang. Terus di sininya to. Baru disebutkan si user kita. Admin localhost. Nah, bisa ya. Terus privilege plus privileges. Nah, selesai. Itu aja paling. Hanya segitu. Sekarang kita buka WINSCP-nya. WINSCP ada di sini. Nah, sininya hostname-nya 92.98.14.2 disesuaikan root 12 login. Yes. Harusnya bisa akses denied ternyata ya. Kenapa akses denied? Oh, SSH belum di restart. Restart. Nah, sekarang tidak akan akses denied. Kalau nggak salah, filenya ada di var www.html ya. Nah, ini hapus saja. Ganti dengan si mana ininya? Direktorinya di D tadi tuh. Debian. WordPress 611 ya. Di sini ada WordPress. Oh, langsung ada WNCP-nya ternyata. Copy saja ke sini. Oke. Var www.html ingat ya. Var www.html. Nah, selesai. Kita tes lagi untuk ininya. Mana tadi? Ya, udah bisa. Tinggal let's go. Dan tadi database-nya WordPress, username-nya misalkan admin, passwordnya sekian, dan lain. Localhost detailnya passwordnya 123. Apa 12 tadi? 123. Kita coba dulu. Nah, kita coba di WiFi sekarang. Coba di WiFi. WiFi-nya adalah kita pakai Power Mirror untuk melihat HP saya, untuk memirror HP saya. Oke. Ayo masuk.
Nah, sudah terlihat ya. Ini gampang karena tidak ada DNS server. Nah, udah muncul UKK nama 2023. Kita coba, masuk nggak? Nah, masuk ternyata kita. Tadi kalau nggak salah, wih Udin Idin. Kalau nggak salah passwordnya apa ya tadi? UKK ya, 123. Nah, masuk. Cek sekarang ke 92.168.14.2. Nah, bisa. Sudah masuk di klien juga kita sudah bisa remote ini. Translate database. To use database. Sepertinya kita harus memasukkan ininya. Coba kita coba masukkan dulu. Kalau tidak ya berarti eh, silakan kalian cari tahu sendiri. Karena yang penting kita udah bisa masuk data remote WordPress-nya itu udah selesai UKK-nya. Coba ya. Coba keren free villages WordPress. Kalau nggak salah titik bintang ya. Bintang. Tuh. Mana admin? Localhost. Apa nih? Syntax error. Tadi mana tadi? Nama database. Oh, nama database-nya tidak usah dipakai tanda itu ternyata. Nah, masih error. So, databases. Ada WordPress. On-nya. On. Coba pakai on ya. Masih gagal. Coba hapus ininya. Nah, bisa. Terus privileges. Oke. Coba lagi berarti. Tidak bisa ya. Tadi passwordnya lupa saya. Pas 12 gitu. Tidak bisa. Ya, sampai sini saja sebenarnya udah selesai. Jadi nggak perlu dilanjutkan juga. Atau root misalkan. Root kedua mungkin nggak bisa juga. Memang harus admin ya. Tabel prefix. Harusnya udah sih. Oh, ininya. Harus diisi terlebih dahulu. Ternyata. Eh, nah harus diisi terlebih dahulu. Setelah selesai, kita selesai. Nah, apa tadi? Apa ini? Username, password, database host, welcome to USB started. Apa nih tadi? Enable wp config database you can create. Atau mungkin kita bisa manual gitu.
123. Apa kita harus manual gitu sekarang? Coba ya, kita coba untuk cd etc var cd var www apa tml cp wp config sampel wp config langsung .php aja. Nah, coba kita database-nya WordPress, username-nya admin, password-nya adalah 123. Oke, coba ini kita coba. Bisa, udah selesai. Sampai sini sudah selesai. Berarti. Ya, terima kasih. Lumayan lama berarti sekitar 40 menitan. Karena saya banyak error tadi, mungkin kalian setelah menyimak semuanya tidak akan error, tidak ada error dan hanya selesai 20 menitan sampai 30 menit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.